wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu rahasia apa di balik semua yang terjadi di dunia ini, dan kita tidak tahu rahasia apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ada seperti Fir'aun, Abu Jahal, orang-orang yang menentang, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memilih di antara hamba-hambanya mana yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu rahasia apa sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah kepada Wahsy misalnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Abu Sofyan misalnya. Ini kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengetahui bagaimana ketika Nabi beri dakwah kepada penduduk Taif, tetapi mereka telah menolak dakwah beliau. Mereka caci Nabi SAW, lempari batu. Tetapi sehabis dilempari batu, Nabi berdarah. Dan kemudian waktu itu masuk ke sebuah kebun. Ada seorang Nasrani, keturunan Nabi Yunus alaihissalam bin Matta. Maka Nabi waktu itu cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam, sehingga orang Nasrani ini terkesan dan bersyahadat. Dan pada saat itu sekumpulan jin juga masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh berkecil hati di dalam dakwah. Ada orang yang menerima, tapi kebanyakan juga orang menolak dakwah. Nah, kita perhatikan Nabi Musa itu waktu itu sendirian. Orang yang beriman kepada Nabi Musa orang-orang yang lemah saja dari Bani Israel. Nah, sedikit sekali. Nabi Musa alaihissalam dakwah kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu kana tagha. Padahal kan tahu Allah Subhanahu wa taala ini Fir'aun ini tidak akan beriman. Karena apa? Karena memang dia keras kepala. Innahu kana tagha, dia melampaui batas, keras kepala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ada maksud lain. Jadi setiap tantangan yang datang itu ada penolakan, ada ketidaksukaan atau malah kebencian daripada seseorang kepada dakwah yang kita sampaikan. Tetapi sebetulnya ada maksud lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala waktu itu, jadi ada maksud lain ketika Fir'aun menolak pada saat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memberi hidayah kepada 70.000 ahli sihir Fir'aun. Jadi dengan kejadian itu di depan mata, melihat bagaimana mukjizat kekuasaan Allah, sehingga ahli-ahli sihir itu bersujud, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang namanya dakwah. Ini adalah perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana, Pak? Baru ini ya, baru pulang. Jadi ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, suka tidak suka. Kemudian kita lelah tidak lelah, kita ini lemah atau kuat. Nah, ini kan dakwah ini bukan maunya saya, tapi maunya Allah. Kalau maunya saya, kata Nabi, ini saya sudah berhenti daripada dakwah. Ketika itu Nabi disuruh untuk menghentikan dakwahnya. Tapi ini kan bukan maunya Nabi, ini maunya Allah Subhanahu wa taala dakwah itu.
Jadi inilah beberapa pelajaran penting yang mesti kita ingat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah pada para nelayan di sini, orang-orang di kampung ini, ya. Ya, mereka subhanallah. Pak, mau ke sini, Pak? Mau ke sini? Ya boleh. Ayo Pak, masuk Pak. Nah, dia akan memasukkan perahunya. Jadi cari temannya ini, karena tidak mungkin sendirian ini memasukkan perahu. Masya Allah. Dia berlayar tadi malam, mungkin baru pulang. Dia mendapatkan ikan yang banyak mungkin. Masya Allah. Lagi mencari temannya dia. Ini berat ini, mesti tarik oleh beberapa orang untuk menarik perahu ini ke darat, ke tepi pantai. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.